Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan lagi ya. Jadi bahasan kita hari ini hanya sampai kita bahas di perbedaan kesetimbangan homogen dan heterogen ya. Tapi saya ulang dulu sedikit. Ini tadi saya sudah sempat bahas tentang grafik perubahan laju reaksi terhadap waktu pada reaksi bolak-balik ya. Jadi ini ada penelitian ya ketika melihat nih perbandingan antara laju V1 dan V2 di sini. V1-nya adalah laju reaksi dari kiri ke kanan ya. Sedangkan V2 adalah dari kanan ke kiri. Berarti ini bisa juga ini disebut dengan reaksi maju. Rx ini reaksi ya, sedangkan ke kiri ini adalah reaksi balik. Ini nama lainnya, kalau kalian nanti mungkin baca di buku-buku ada tulisan reaksi maju, reaksi balik. Ini maksudnya ini ya, kiri ke kanan itu maju, dari kanan ke kiri itu balik. Nah, ini dilihat ya terhadap waktu. Lama-lama itu kalau kalian lihat ya, dari kiri ke kanan ini dari tinggi jadi rendah nih. Sedangkan kalau dari kanan ke kiri, dari 0 nih, dari 0 sampai perlahan-lahan menjadi tinggi. Lalu ini ada TS. TS ini apa? Ini adalah keadaan setimbang. Lihat ya, selanjutnya adalah grafiknya ini di satu garis aja. Berarti di dalam garis ini ya, kita sambil belajar baca grafik, di dalam garis ini maksudnya adalah V1 sama dengan V2. Maka garisnya berhimpit. Nah, ini berhimpit antara garisnya V1 dan V2 ini berhimpit, jadi maksudnya adalah V1 dan V2 sama. Ini keadaan dimana V1 sama dengan V2. Nah, ini menunjukkan bahwa kesetimbangan akan tercapai pada saat V1 sama dengan V2. Ini adalah keadaan setimbang. Ya, jadi selanjutnya setelah 3 poin sebelumnya ya, ada reaksi bolak-balik, lalu sistem tertutup, dan bersifat dinamis. Selanjutnya adalah kesetimbangan akan tercapai pada saat V1 sama dengan V2 ya. Laju ke kiri sama dengan laju ke kanan, itu terjadinya kesetimbangan. Lalu kita lanjut, ini pada reaksi N2O4 terurai menjadi 2NO2 dalam fase gas ya. Ini ada 3 grafik ya, kalau kalian lihat di sini ya. Kenapa bisa seperti ini? Ini grafiknya, kalau tadi laju reaksi terhadap waktu, kalau yang ini grafiknya adalah konsentrasi terhadap waktu. Hati-hati, kalian harus lihat betul-betul keterangan dari grafiknya. Jangan langsung, lah gimana sih kata Bunda laju reaksi ke kanan sama dengan laju reaksi ke kiri dalam keadaan setimbang terus berhimpit. Kok yang ini ada yang nggak berhimpit? Nah, kalian harus lihat dulu itu apa dengan apa yang dibandingkan gitu. Kalau tadi yang sebelumnya ya, nih kita akan lihat ini adalah laju reaksi terhadap waktu perbandingannya, sedangkan di yang slide ini adalah konsentrasi berbanding dengan waktu. Jadi perbedaannya adalah konsentrasi. Nah, ini ada 3 keadaan ya. Yang pertama, pada saat setimbang konsentrasi N2O4 sama dengan konsentrasi NO2, ini mungkin. Lalu ada kemungkinan yang kedua, pada saat setimbang konsentrasi N2O4 lebih kecil daripada konsentrasi NO2, itu juga mungkin. Dan yang ketiga adalah pada saat setimbang konsentrasi N2O4 lebih kecil daripada NO2. Itu juga mungkin. Oh sorry, ini lebih kecil, ini lebih besar ya. Ini lebih kecil, ini lebih besar. Saya takut ketukar tadi ngomongnya ya. Nah, ini mungkin, semuanya mungkin. Yang penting apa? Yang penting adalah V1 sama dengan V2. Laju ke kiri sama dengan laju ke kanan. Seperti itu. Oke, selanjutnya nih, terakhir yang kita bahas adalah kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan homogen ini adalah kesetimbangan yang semua komponennya satu fasa. Contohnya N2 gas bereaksi dengan H2 gas,
Nih terjadi reaksi setimbang ya, bolak-balik dengan 2NH3 dalam fasa gas. Ini semuanya fasanya sama, gas, ada gas, ada gas. Nah ini semuanya sama nih kan fasanya, gas, gas, gas. Berarti ini kesetimbangannya homogen, satu fasa. Tapi kalau ada fasa yang berbeda, terdiri dari dua fasa atau lebih, fasa sama fase sama aja ya. Ini tulisannya yang atas fasa nih, yang bawah fase sama aja. Fasa sama fase sama ya. Ini kan ada S ya, S apa kalau kalian masih ingat, S itu padatan, G gas ya ini, lalu ada L dan aki, S ini solid. Nah ini kalian harus ingat nih, saya ulang dulu deh. G ini gas, ada L, ini L ya bukan E, liquid, sama AQ ini adalah larutan fasanya. Nah ini fasa kalau terdiri dari dua fasa atau lebih itu adalah kesetimbangannya heterogen ya, seperti contohnya ini CaCO3 padat ya, setimbang nih, bersetimbang dengan CaO padat dan CO2 gas. Ada padat, ada gas di sini ya, jadi ada dua fasa atau lebih di dalam suatu reaksi atau sistem kesetimbangan. Nah ini adalah kesetimbangan yang heterogen seperti itu. Nanti kalian akan lihat banyak ya, banyak persamaan kesetimbangan dan akan ada ini keterangannya nih, S, G, AKI atau L. Ini saran saya jangan sampai ditinggal. Kenapa? Karena tidak semua fasa ya, tidak semua akan dimasukkan ke dalam perhitungan kesetimbangan. Nanti kalian akan pelajari, kita pelajari di pertemuan selanjutnya ya. Jadi tidak semua fasa akan dimasukkan ke dalam perhitungan kesetimbangan. Maka kalian ketika menulis reaksi perlu wajib banget nih yang harus ditulis adalah fasanya, supaya kalian tahu mana yang harus kalian masukkan ke dalam persamaan, mana yang tidak perlu kalian masukkan ke dalam persamaan kesetimbangan. Oke ya, ini dicatat dulu nih, S, G, L, dan AKI. L-nya tuh gini nih maksudnya. Nah, gini, cakep. L ya. Ini liquid, S itu solid, padatan ya. S kecil nih, semuanya kecil. Hurufnya semua kecil. Dan agak miring, itu adalah penulisan untuk fasa. Ada solid, gas, liquid, dan lautan. Solid itu padatan, gas itu gas, liquid itu cair, dan aki adalah larutan. Berarti ada pelarut dan ada zat terlarutnya. Oke, itu aja pendahuluan untuk materi kesetimbangan kimianya. Selanjutnya nanti kita akan bahas hukum kesetimbangan, tetapan kesetimbangan ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Jadi silakan kalian ulang-ulang dulu video ini ya, dicatat sampai kalian paham. Ini adalah bekal untuk kalian pelajari lebih lanjut tentang kesetimbangan kimia. Kalau tidak dicatat, kalian belum paham, nanti nggak bisa lanjut ya. Jadi kalau misalnya kalian udah pelajari tapi ada yang belum paham, silahkan bertanya sama saya. Boleh di classroom, boleh japri saya langsung. Oke ya, saya tutup di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.